Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semua sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa sama-sama bermajlis mempelajari sedikit dari faidah-faidah yang dituliskan oleh ulama kita. Pada pertemuan pekan yang lalu kita sudah mulai membahas salah satu risalah yang ringkas yang ditulis oleh Al-Allamah Ibnul Habbal Al-Ba'li rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah salah seorang tilmid, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan kemarin kita membahas satu poin yang sangat penting dari nasihat beliau, yaitu yang berkaitan tentang hati dan waktu, yang mana dua perkara itu berkaitan erat dengan patokan atau tolak ukur penilaian Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kemarin kita sebutkan perkara pertama adalah hati yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara kedua adalah amal-amal kita. Dan kita bisa beramal kapan? Kalau kita punya waktu. Selama waktu yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan, kesempatan yang masih Allah karuniakan kepada kita, maka manfaatkan waktu-waktu tersebut di dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal-amal kebaikan kita semua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan isi dari nasihat beliau rahimahullahu taala, dan mungkin kita akan baca dan terjemahkan dulu ya isi dari nasihat-nasihat beliau. Baru nanti di akhir kita akan ringkas poin-poin penting dan mungkin kita bahas secara singkat seperti itu. Karena kemarin ternyata satu poin itu kalau dibahas panjang lebar ya hanya satu poin itu saja. Ya, jadi di sini ada beberapa nasihat.
Ya, insyaallah kita baca terlebih dahulu, kemudian nanti kita ambil poin-poin penting dari nasihat beliau dan kita mungkin bahas secara singkat saja. Beliau rahimahullahu taala melanjutkan, wa hadhihi an-nasihatul mukhtassatu la tahtamilu bastal maqali wa tawsi'al majal. Ini adalah an-nasihah al-mukhtassah, nasihat terkhusus. Taib. Beliau rahimahullahu taala melanjutkan, wa hadhihi an-nasihatul mukhtassah. Ini adalah nasihat al-mukhtassah. Risalah beliau diambil dari ucapan beliau ini, an-nasihatu al-mukhtassah. Nasihat yang terkhusus, ya, khusus poin-poinnya dan juga khusus orang atau siapa yang dituju, ya, untuk nasihat ini. Beliau tujukan kepada seorang muridnya. Namun tentu faidah dari nasihat ini bisa meluas untuk kita semua. La tahtamilu bastal maqali wa tawsi'al majal, yang tidak memungkinkan atau tidak perlu untuk dijabarkan panjang lebar dan juga diperluas, ya, ruang bahasannya, karena cukup untuk dibaca kemudian dipahami sejenak, insyaallah kita akan mendapatkan faidah-faidahnya, ya, tidak perlu kemudian harus diteliti nasihat-nasihat beliau untuk mendapatkan faidah-faidahnya, ya. Falahidh nukatan uriduha alaik, maka perhatikan poin-poin penting yang akan aku sebutkan kepadamu. Wallahu khalifati alaik, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala atau Allah lah sebagai pengganti diriku dalam menjagamu. Kemudian beliau melanjutkan, qala amirul mu'minin Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, berkata Amirul Mukminin Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, fi siyaqit tamadduhi, dalam konteks beliau sedang memuji atau menyebutkan kebaikan-kebaikan diri beliau. Beliau mengatakan, wallahi ma taghannaitu wala tamannaitu, demi Allah aku tidak pernah menghabiskan waktuku dalam nyanyian-nyanyian, baik itu menikmatinya atau melantunkannya, ya. Wala tamannaitu, dan juga aku tidak menghabiskan waktu untuk berdusta, ya. Sebagian ulama memaknai tamannaitu untuk berangan-angan, ya, angan-angan belaka, ya, bayangan, khayalan, habis waktunya untuk mengkhayal. Beliau tidak pernah seperti itu. Kemudian Al-Allamah Ibnul Habbal rahimahullah melanjutkan, fahdhar kullal hadhari min tahkimil khayal, maka berhati-hatilah dengan sepenuhnya dari engkau menuruti atau menjadikan khayalanmu itu sebagai hakim. Isinya apa? Khayalan saja dan mengikuti khayalannya. Wattawarruti fi lujajil amal, dan terjerumus dalam ombak angan-angan. Wa'tabir qawla man qal, dan renungkanlah ucapan seseorang yang mengatakan, fikruka fima madha wa fikruka fima ya'ti syughlun amma yalzamuka fil waqti.
pikiranmu tentang masa lalu dan pikiranmu tentang masa depan adalah kesibukan yang melalaikanmu dari apa yang wajib kamu lakukan pada waktu sekarang. Tugas kita adalah apa? Melakukan yang ada di hadapan kita. Yang berlalu biarlah berlalu, ya, dari urusan-urusan dunia. Adapun urusan akhirat, kalau itu baik maka bersyukur dan Allah Subhanahu wa taala pasti mencatatnya. Kalau itu urusan-urusan akhirat dan itu buruk, ya, maka segera bertaubat, selesai. Tidak perlu kemudian kita merasa galau, sedih akan itu semua. Yang akan datang kita berusaha untuk menghadapinya. Yang perlu kita kerjakan adalah apa yang ada di hadapan kita. Wa hadhihi kalimatun jami'atun, dan ini adalah kalimat atau ucapan yang jami'ah, mencakup segala hal. Fanqush ma'naha fi qalbik, maka ukirlah kalimat ini di dalam hatimu. Yuftah lakal babu insyaallah, yuftah lakal babu insyaallah fi tahqiqi ubudiyyati rabbik. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bukakan untukmu insyaallah pintu untuk mewujudkan penghambaan ubudiyah kepada Rabbmu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahdhar min daqaiqish syirki, dan berhati-hatilah dari syirik yang detail, syirik yang detail, yang tersembunyi. Wahdhar min daqaiqish syirki fa innahu summul qatil, karena kesyirikan itu adalah racun yang mematikan. Wa minal ma'lumi, dan sudah menjadi perkara yang maklum, anna at-tauhid a'zamul maqamati, bahwasanya tauhid merupakan kedudukan atau tingkatan yang paling agung, perkara yang paling agung. Wasyirka bila syakkin a'zamul muhlikat, dan kesyirikan dengan tanpa keraguan kita yakini bahwasanya itu merupakan apa? Perkara yang membinasakan, yang sangat membinasakan. Wa hadza kalamun mujmalun, ini adalah ucapan atau pembahasan yang global, yang umum, semua orang tahu, ya. Rincian-rinciannya sangat banyak. Karenanya beliau katakan wa hadza kalamun mujmal, ini adalah pembahasan yang global, tafna duna tahqiqihil a'mar, yang umur-umur manusia itu akan habis dalam merealisasikan, mewujudkan perkara ini. Waqad ajiza an tasannumi dharwati kamalihi as-sigharu wa mu'dhamul kibar, dan sungguh anak-anak kecil atau orang-orang yang biasa, ya, orang-orang awam, dan juga sebagian orang-orang dewasa baik secara umur maupun ilmu, orang-orang yang masya Allah dalam ilmunya, itu mereka apa? Tidak mampu untuk mencapai puncak kesempurnaan perkara ini, itu tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, fattauhidu lubbul qur'ani wa nizamush syari'ati wa sirrul millatil hanifiyah wa khulasatud da'watil muhammadiyah. Maka tauhid itu merupakan inti dari Al-Quran, inti dari syariat, inti dari millah yang hanif, agama yang hanif, yang lurus, dan intisari dari dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Khalilul Awwalu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, berkata Al-Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam, lamma wudi'a fi kiffatil manjanik, tatkala beliau diletakkan di atas pelontar
alat untuk melempar tatkala beliau ingin dibakar. Apa yang beliau ucapkan? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Walamma dajjatil malaikatu alaihimus salatu wassalam, tatkala malaikat itu berseru, mereka ribut-ribut dan berkata, waqalu Rabbuna khaliluka yulqa finnar, wahai Rabb kami, kekasihmu akan dilempar ke dalam api. Laisa laka khalilun ghairuh, engkau tidak memiliki kekasih selain dia. Wa atahu Jibril alaihi salam wa nadah, kemudian malaikat Jibril mendatangi Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan menyeru beliau alaihi salatu wassalam, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, alaka hajatun, apakah engkau memiliki hajat, apakah engkau butuh bantuan dari aku? Qala, maka Nabi Ibrahim pun menjawab, amma ilaika fala, adapun kepadamu, ya, bantuanmu, fala, aku tidak membutuhkannya. Fajarradat tauhida wa haqqaqat tafrida, maka Nabi Ibrahim alaihi salam memurnikan tauhid dan mewujudkan atau merealisasikan bagaimana bentuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tauhid yang sesungguhnya. Walamma fa'ala dzalik, maka tatkala beliau alaihi salatu wassalam melakukan hal tersebut, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa afradal wahid, dan mengesahkan zat yang maha esa, tawallahul wahidu subhanahu, maka Allah Subhanahu wa taala pun menolongnya, mengambil alih urusannya. Wa ja'alan nara alaihi bardan wa salama, dan menjadikan api itu bardan wa salama, menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian beliau rahimahullahu taala melanjutkan membahas lebih detail sedikit tentang masalah tauhid ini. Beliau mengatakan, wa qad ulima, dan telah diketahui, annal khalqa wal ikhtira'a la yaqdiru alaihi ghairullah ta'ala, bahwasanya penciptaan tidak bisa atau tidak ada yang mampu untuk melakukannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika jami'u khasa'isir rububiyah, demikian pula semua sifat dan kekhususan rububiyah, ya, ketuhanan. Kan naf'i wad dharri, yaitu seperti memberikan manfaat dan menimpakan madarat, wal 'ata'i wal man'i, memberikan dan menahan rizki-rizki, wal ihya'i wal imatati, menghidupkan dan mematikan, wa isbaghin na'ma'i, melimpahkan kenikmatan-kenikmatan, wa ijabati du'ai, mengabulkan doa-doa, wan nasri 'alal a'da'i, menolong dan memberikan kemenangan atas musuh-musuh. Itu diantara bentuk-bentuk rububiyah yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, fala mumsika laha, maka tidak ada yang bisa menahannya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih, dan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala tahan, maka tidak ada yang bisa melepaskannya setelah itu.
Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard a ilahum ma'allah. Atau siapakah yang memulai penciptaan kemudian mengulanginya lagi, dan siapa yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi, a ilahum ma'allah, maka apakah ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, amman yujibul mudtarra idza da'ah wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah. Atau siapakah yang memperkenankan, mengijabahi, menjawab doa orang yang berada di dalam kesulitan tatkala dia berdoa, atau menghilangkan kesusahan dan menjadikan kalian manusia sebagai khalifah di muka bumi. A ilahum ma'allah, apakah ada Tuhan bersama Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Naml, ya, kalau kita baca dari ayat 60 sampai seterusnya 65 dan seterusnya, itu ayat-ayat yang menunjukkan akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan di awal ayatnya itu disebutkan amman, siapa yang bisa. Kemudian di akhirnya Allah tutup dengan apa? A ilahun ma'allah, siapakah atau adakah Tuhan bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau rahimahullahu taala melanjutkan, wa hadhil ayatus syarifah, dan ayat-ayat yang mulia ini min ajalli ayatit tauhid wa a'zamiha dalalatan ala ikhtisasir rabbi subhanahu bidzalika duna kulli ahadin min khalqih. Ayat-ayat yang mulia ini di antara tanda-tanda atau ayat-ayat yang sangat agung yang menerangkan tentang tauhid, dan ayat yang sangat kuat menjelaskan kepada kita, sangat jelas yang menerangkan kepada kita akan kekhususan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini, perkara rububiyah. Tidak ada seorang pun dari makhluknya yang ikut serta dalam masalah ini. Lianna fi awwali kulli ayatin minha qawlahu amman. Hal ini dikarenakan pada awal setiap ayat, seperti sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat amman, siapakah. Wa fi akhir kulli ayatin minha qawluhu a ilahum ma'allah, dan pada setiap akhir ayat disebutkan a ilahum ma'allah, apakah ada Tuhan bersama Allah Subhanahu wa taala. Fafham wa'lam la zilta muwaffaqa, maka pahamilah dan ketahuilah perkara ini, semoga engkau senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan kepada satu sebab utama terjadinya kesyirikan, satu sebab utama hilangnya kesyirikan, terjadinya hilangnya tauhid dan terjadinya kesyirikan. Beliau rahimahullahu taala mengatakan wahdhar minal ghuluwi, dan berhati-hatilah dari sikap ghulu, berlebih-lebihan. Fa innahu syarrun minat tanaqqusi bis salihin. Beliau lebih spesifik di sini, ghulunya, berlebih-lebihannya kepada siapa? Kepada orang-orang saleh. Beliau katakan fa innahu syarrun minat tanaqqusi bis salihin, karena ghulu terhadap orang-orang saleh itu lebih buruk dibandingkan seseorang merendahkan orang-orang saleh. Wa kullum minhuma dalalun mubin, namun keduanya itu merupakan bentuk kesesatan yang nyata. Mau berlebih-lebihan atau merendahkan, semuanya adalah kesesatan. Namun sikap ghulu itu apa? Lebih buruk dibandingkan merendahkan. Wadzalika, beliau menyebutkan sebabnya
Dan itu dikarenakan li'anna at-tanaqqusa 'udwanun 'alal bashariyah wal ghuluwa 'udwanun 'alal ilahiyah. Karena at-tanaqqus, sikap merendahkan, itu pelanggarannya berada pada hak manusia. Sedangkan ghulu, sikap ghulu berlebih-lebihan, itu pelanggarannya terhadap apa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai kepada kesyirikan. Kama anna at-ta'tila syarrun min at-tamthil. Sebagaimana perbuatan ta'til, meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala, itu lebih buruk dibandingkan perbuatan tamthil, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ma'a anna kullan minhuma kufrun, meskipun kedua perbuatan itu merupakan bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna at-tamthila yatadammanu itsbata wujudin naqisin. Dikarenakan tamthil, penyerupaan, itu mengandung penetapan adanya sesuatu atau wujud yang itu apa? Naqis, kurang atau cacat. Karena diserupakan Allah Subhanahu wa taala, diserupakan dengan makhluknya. Maka dia menetapkan adanya Allah Subhanahu wa taala, namun dengan sifat yang naqis, sifat yang cacat, karena disamakan dengan makhluknya. Wa ta'tila yastalzimul adam. Adapun perbuatan ta'til, meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala, itu mengandung al-adam, penafian total. Ya, jadi sesuatu yang ada itu pasti ada namanya, ada sifatnya. Kalau nama dan sifatnya ditiadakan, maka seolah-olah apa? Sesuatu ini tidak ada. Maka kalau seseorang menafikan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, seolah mengatakan Allah itu tidak ada. Ya, ini namanya ta'til. Wal wujudu kaifama kana. Dan wujud sesuatu yang ada bagaimanapun bentuknya, khairun minal adami bikulli hal, lebih baik daripada tidak ada dalam segala hal. Kemudian beliau rahimahullahu taala melanjutkan, wali ajli dar'i mawaddil ghuluwi an qulubil ummati, dan untuk menutup pintu-pintu, jalan-jalan ghulu dari hati umatnya ini, qala sayyiduha sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasara mereka bersikap berlebih-lebihan terhadap Isa ibn Maryam. Ini Rasulullah SAW sendiri yang melarang agar umatnya tidak berlebih-lebihan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa innama ana abdun, hanyalah aku ini seorang hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan beliau hanya seorang hamba, tidak berhak untuk diberikan ubudiyah, tidak berhak untuk diberikan ibadah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah makhluk yang paling mulia, manusia yang paling mulia. Maka bagaimana dengan selain beliau? Kalau beliau saja tidak ingin dan bahkan melarang umatnya untuk melakukan hal tersebut, maka bagaimana dengan selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Walamma qala lahu rajulun, dan tatkala seseorang berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma sya'allahu wa syi'ta, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kehendakmu, ya, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kehendakmu. Apa reaksi Rasulullah SAW? Qala aja'altani lillahi niddan, apakah engkau jadikan aku sebagai sekutu atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Bal ma sya'allahu wahdah, justru atau seharusnya kamu katakan adalah ma sya'allahu wahdah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Beliau tutup dengan
pintu yang paling jauh. Padahal sebenarnya kita diperbolehkan mengatakan atas kehendak Allah, kemudian kehendak Rasulullah SAW. Karena kalau kemudian itu ada urutan setelahnya. Tapi kalau pakai dan itu sama kedudukannya, sama, ini bentuk kesyirikan. Tapi kalau kemudian itu ada urutan setelahnya, itu boleh. Ya, namun Rasulullah SAW untuk menutup pintu kesyirikan dan pintu ghulu ini, beliau arahkan kepada yang paling jauh. Beliau katakan kepada orang ini, katakanlah atas kehendak Allah semata. Ya, beliau tutup. Waqala, dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni wallahi la u'ti ahadan wa la amna'u ahada. Sesungguhnya demi Allah, aku tidak memberikan kepada seorang pun dan tidak menahan dari seorang pun. Innama ana qasimun. Hanyalah aku itu sebagai seorang yang membagi, ya. Wa innama ana qasimun ad'u haitsu umirtu. Aku meletakkan hak pada tempat yang telah diperintahkan kepadaku. Kemudian beliau rahimahullahu taala melanjutkan, walamma khuyyira, dan tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan baina an yakuna nabiyyan malakan atau malikan, baina an yakuna nabiyyan malika, antara beliau itu dijadikan seorang nabi plus seorang raja, au abdan rasula, atau pilihan yang kedua beliau adalah seorang manusia biasa, bukan seorang raja sekaligus seorang rasul. Nadhara ila Jibril, beliau sallallahu alaihi wasallam melihat kepada malaikat Jibril, kal mustashiri lahu, seolah minta pendapat kepada malaikat Jibril. Faqala lahu, kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, tawadhu' li rabbik, wahai Muhammad, bersikap tawadhu'lah di hadapan Rabbmu. Faqala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihannya, bal abdan rasula, aku memilih menjadi seorang hamba dan rasul. Kemudian beliau rahimahullahu taala melanjutkan, wan nabiyyul maliku ka Sulaiman alaihi salam, dan seorang nabi plus menjadi seorang raja itu seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Qala Allah taala lahu, Allah subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Sulaiman, hadza ata'una famnun aw amsik bighairi hisab, ini adalah pemberian kami, maka berikanlah atau tahanlah dengan tanpa hisab. Ai, maknanya adalah a'ti man syi'ta wamna' man syi'ta, berilah kepada siapa yang engkau kehendaki dan tahanlah dari siapa yang engkau kehendaki. Fa inna la nuhasibuk, kami, sesungguhnya kami tidak akan menghisabmu. Wal abdur rasul, adapun seorang hamba dan rasul atau hamba yang menjadi rasul, huwallazi yad'u haitsu umira, dia adalah yang meletakkan sesuai dengan perintah yang diperintahkan kepadanya. Kama taqaddama min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang tadi diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa syahidu hadza qauluhu ta'ala, dan dalil tentang masalah ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisa laka minal amri syai'un, tidak ada urusan apapun dari hasil keputusan Allah subhanahu wa ta'ala bagimu, engkau tidak bisa ikut campur dalam keputusan Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "La amliku li nafsi naf'an wa la dharra." Aku tidak memiliki kuasa untuk mendatangkan manfaat atau menolak madarat bagiku, illa masya Allah, kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaiba, kalau seandainya aku mengetahui perkara yang gaib, lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su, aku akan memperbanyak kebaikan-kebaikan dan tidak akan pernah ditimpa keburukan. In ana illa nadhiru wa basyirun liqaumi yu'minun, aku hanyalah seorang pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira bagi kaum yang beriman. Kemudian beliau rahimahullahu taala melanjutkan, fa in qulta, kalau engkau mengatakan, fa huwa sallallahu alaihi wasallam sayyidul khalqi wa ajallul wasaid, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin atau penghulu seluruh makhluk dan makhluk perantara yang paling agung. Waqad aqamahu maulahu subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam maqama nafsihi, pada kedudukan dirinya sendiri, fi mithli qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah, sesungguhnya orang-orang yang membaiatmu sebenarnya mereka membaiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, barang siapa yang mentaati Rasul maka sungguh ia telah mentaati Allah. Fama ma'nal wasitati fi hadzal maqam, maka apa yang dimaksud dengan wasitah perantara dalam hal ini? Fa aqulu laka, maka beliau pun memberikan penjelasan, aku katakan kepadamu, ma'al ikhtisari wal iqtisar, dengan ringkas, i'lam ayyadakallahu wa iyyana bi ruhim min, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan engkau dan kami semua dengan pertolongannya. Anna hadzal baba yahtaju ila tafsil, perkara ini membutuhkan perincian. Fa inna man ankara al-wasa'ita baina Allah ta'ala wa baina khalqihi mutlaqan faqad kafar, barang siapa yang mengingkari adanya perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya secara mutlak, maka sungguh dia telah kufur. Wa jahada haqa'iqar risalah, dan dia mengingkari hakikat atau adanya risalah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dengannya Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkan. Wa man athbataha mutlaqatan fi kulli syai'in faqad dhalla dhalalan ba'ida wa khasira khusranan mubina, dan barang siapa yang menetapkan adanya perantara antara Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya secara mutlak, maka sungguh ia juga telah tersesat dengan kesesatan yang jauh dan telah merugi dengan kerugian yang nyata. Kemudian beliau memberikan perinciannya, amma babu ma'rifatil halali wal haram was salati was siyam wa ghairi dzalika min wajibatis syari'ati wa mustahabbatiha wa muharramatiha wa makruhatiha wa mubahatiha. Adapun bab mengenai halal dan haram, mengenai salat, mengenai puasa dan yang selainnya dari kewajiban-kewajiban syariat ini, dan juga sunnah-sunnahnya, dan juga larangan-larangannya, hal-hal yang dimakruhkan, hal-hal yang mubah, wa ma yata'allaqu bihadzal bab, dan apa yang berkaitan dengan bab ini, perkara ini, jami'uhu, semuanya, fala budda fihi minal wasithah, maka harus ada di sana perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Harus ada yang menjelaskan, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau ajarkan kepada para sahabatnya. Sahabatnya mengajarkan kepada orang yang seterusnya, terus sampai saat ini kita bisa mendapatkan ilmu tentang kewajiban-kewajiban kita, itu semua melalui perantara orang-orang sebelum kita sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lianna Jibril hamala wa ballagh, karena Jibril alaihi salam telah membawa
perkara tersebut, syariat-syariat tersebut, dan menyampaikan. War rasul al ma'sum anzara wa basyar, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ma'sum anzara wa basyar telah memberi peringatan dan memberi kabar gembira. Was-sadral awwal hafidha wa awsal, dan generasi pertama dari para sahabat mereka menghafalkan dari Rasul SAW dan menyampaikannya. Wahalumma jarra, dan demikian seterusnya sampai kepada zaman kita saat ini. Fahadzal babu amruhu ma'rufun wa masyhur, maka perkara ini merupakan perkara yang ma'ruf, yang kita semua tahu, ya. Wa amma babu khasaisir rububiyah, adapun tentang perkara-perkara kekhususan dalam rububiyah, kal khalqi, seperti penciptaan, war rizqi, dan memberikan rizki, wa ijabati du'a, dan mengabulkan doa, wa nahwi dzalik, dan hal-hal yang semacamnya, fa innahu amrun yatawallahu Allah taala binafsih, maka yang demikian ini adalah urusan-urusan yang ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Laisa bainal makhluqina wa bainahu subhanahu fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, tidak ada satupun dari makhluk yang ada menjadi perantara antara Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya, baik itu malaikat yang terdekat ataupun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai', Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, hal min khaliqin ghairullah, apakah ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, innallaha huwar razzaq, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberikan rizki. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak ada satupun makhluk melata di bumi ini melainkan atas Allah Subhanahu wa taala rizkinya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yarzuqukum minas samai wal ard, siapakah yang memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah, katakan, panggillah mereka alladzina za'amtum min dunillah, yang kamu anggap sebagai sekutu, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard, mereka itu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki walaupun hanya sebesar atau seberat biji dzarrah, baik di langit maupun di bumi. Wa ma lahum fihi ma min syirkin, dan mereka itu tidak memiliki andil dalam penciptaan langit dan bumi ini. Wa ma lahu minhum min dhahir, dan sama sekali mereka itu tidak membantu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan langit dan bumi. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah, dan syafaat itu tidak berguna, tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi orang yang telah Allah Subhanahu wa taala izinkan. Kemudian beliau rahimahullahu taala melanjutkan, walamma kana qaumun yad'una al-masiha wa qaumun yad'una al-uzaira wa qaumun yad'una al-malaikah kama dzakara dzalika ta'ifatun minas salaf, dan ketika ada suatu kaum yang mereka menyeru atau berdoa kepada Al-Masih, dan kaum yang berdoa kepada Uzair, dan kaum yang mereka berdoa kepada malaikat, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian salaf, anzalallahu ta'ala qawlah, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunih, katakanlah, panggillah mereka, serulah mereka yang kamu anggap sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, fala yamlikuna kashfad dhurri 'ankum wala tahwila, mereka sekutu-sekutu atau sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak memiliki kemampuan untuk
menyingkap atau mengangkat madarat dari kalian, wala tahwila, atau memindahkan madarat itu ke tempat yang lain. Ulaikal ladzina yad'un, mereka yang diseru selain Allah Subhanahu wa taala dari nabi, yaitu Al-Masih dan Uzair, dan juga dari para malaikat, yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka itu apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, ayyuhum aqrab, agar mereka menjadi orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Sesungguhnya azab Rabbmu itu adalah sesuatu yang patut untuk ditakuti. Athbata subhanahu annal mad'uwina salihun. Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada ayat yang barusan kita baca bahwasanya sesembahan yang mereka sembah itu adalah orang-orang saleh. Li'annahum yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Karena mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjun, mereka mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafun, mereka khawatir takut akan adab-adab Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyana subhanahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan annahum, bahwasanya mereka ma'adzalika, bersama dengan kebaikan-kebaikan kedudukan yang mereka miliki, la yamlikunal ijabah, tidak memiliki ijabah, tidak bisa mengijabahi doa-doa orang yang berdoa kepada mereka. Li'alla yatawahhamal musyrikun, agar orang-orang musyrik tidak kemudian tertipu atau salah, wa man fihim min ariqaihim aw raqaiqihim, atau orang yang sama seperti mereka, annan nahya yaqtasiru 'alal asnami wa ghairiha minal authan, bahwasanya larangan terhadap kesyirikan itu hanya untuk peribadatan kepada patung atau yang semisalnya dari berhala. Jadi kesyirikan itu juga bisa terjadi kepada orang-orang soleh, bukan hanya kepada patung-patung. Wa anna as-salihina yajuzu du'a'uhum bi dhahril ghaibi wal isti'anati bihim wal ittikali 'alaihim fa inna hadhihi al-umura min khasa'isir rububiyyah. Ya, agar orang-orang musyrik dan yang seperti mereka tidak salah sangka bahwasanya kesyirikan itu hanya terjadi pada patung-patung, atau mereka menyangka bahwasanya orang-orang soleh itu boleh untuk apa? Diminta doa kepada mereka dalam keadaan mereka tidak ada, kemudian minta pertolongan kepada mereka, kemudian bergantung kepada mereka. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala sudah tegaskan bahwasanya mereka apa? Tidak bisa mengijabahi doa-doa orang yang berdoa kepada mereka. Fa inna hadhihi al-umura min khasa'isir rububiyyah. Sungguhnya perkara-perkara ini merupakan perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa qad nahallahu wa rasuluhu 'anil syirk, dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang dan juga rasulnya telah melarang dari kesyirikan, wa muta'allaqatihi fi mawadhi'a la tuhsa, dan yang berkaitan dengan kesyirikan dalam banyak sekali tempat, banyak sekali kesempatan. Bal hadha at-tajridu lit-tauhid huwa qutbu dinil Islam, bahkan memurnikan tauhid itu merupakan pokok utama agama Islam ini. Fathbut fihi, maka teguhkanlah dirimu, bila taraddudin, dengan tanpa keraguan, tas'ad wa tarshud, insyaallah niscaya engkau akan berbahagia dan mendapatkan petunjuk insyaallah taala. Kemudian beliau memberikan gambaran tentang perkara ini untuk memberikan tasawur agar kita bisa membayangkan bagaimana kesalahan mereka. Wa sa'adhkuru laka kalaman yuqarribul adhana min fahmi hadha asy-sya'n, dan aku akan sampaikan kepadamu penjelasan yang dapat mendekatkan pemahaman terhadap perkara ini. I'lam ayyadakallahu wa iyyana, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala menolongmu dan menolong kami. Annal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin, apabila ada seorang mukmin
idza qama fi jawfil lail, apabila dia bangun di pertengahan malam, haitsu hada'atil aswat, yang mana saat itu suara-suara hening, wa namatil uyun, dan mata-mata telah terpejam, ila munajatillahi wa du'aih, dia bangun untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu ya'taqid, maka saat itu dia meyakini anna maulahu subhanahu, dia meyakini bahwasanya Tuhannya Allah Subhanahu wa taala yasma'us sirra wa najwa, mendengar bisikan dan ucapan-ucapan yang lirih, mendengar hal-hal yang dirahasiakan dan ucapan-ucapan yang lirih, bisikan-bisikan. Wa ya'lamus sirra wa akhfa, ya, dan mengetahui sesuatu yang tersembunyi dan yang lebih tersembunyi lagi. Wa annahu mudabbirun lah, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengatur urusan tersebut. Qadirun ala jami'i muradatihi, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk atau maha kuasa atas semua keinginan-keinginannya. Wa huwa kadzalika tabaraka wa ta'ala, dan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mendengar munajat hambanya yang berada di malam hari, yang mungkin suaranya lirih, hanya seolah berbisik-bisik, Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza qama fi lailatin ukhra, kemudian ada gambaran yang lain, kejadian yang lain, kalau dia bangun di malam yang lain atau ada orang lain yang bangun juga pada malam itu. Wa qala mathalan kama yaf'alu katsirun minan nas, kemudian dia berucap sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Ya sayyidi syekh, wahai syekhku, ana fi janbik, aku berada di sampingmu, ana fi jiwarik, aku berada di dekatmu, syai'un lillah, aku memohon sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, utlub li min rabbika kadza wa kadza, mintakanlah untukku kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala perkara ini dan itu. Wa nahwa hadzal kalam, atau ucapan semisal ini, alladzi jarat bihi awaidu mu'dhamin nasi fi hadhihi al-azminatil mutaakhirah, yang ucapan semacam ini telah menjadi kebiasaan sebagian besar manusia di zaman-zaman akhir ini. Falaula annahu ya'taqid, kalau bukan karena dia itu meyakini anna syaikha yasma', bahwasanya syekhnya itu mendengar, wa ya'lamu wa yaqdir, dan mengetahui dan juga mampu untuk mengijabahi doa-doanya, wa anna sirrahu yatla'u ala ma huwa fihi, dan rahasia-rahasia yang dia simpan itu nampak terlihat oleh syekhnya tadi. Walau kanatil masafatu al-mahsusatu bainahuma ba'idah, meskipun jarak antara dia dengan syekhnya tadi yang dia mintakan doa kepadanya itu sangat jauh. Wa anna hadza amrun matlubun lahu 'inda an-nufusi thamratun nafi'ah laula jazamahu bidzalika wa mithlahu lakana al-khitabu minhu ala wajhi al-'abath alladhi la yastahsinuhu 'aqil aw at-tala'ub fil 'ibadati alladhi la yajuzu bihalin. Ya, jadi dia ketika bermunajat atau berdoa kepada seorang tadi, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dia seharusnya apa? Meyakini bahwasanya orang yang dia mintai tadi mendengar, mengetahui, ya, dan mampu untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Karena inilah yang akan apa? Memberikan dorongan dia berdoa kepada seorang tersebut, kepada selain Allah tadi. Kalau dia tahu bahwasanya yang dia sembah itu tidak mendengar, tidak mampu, maka untuk apa dia berdoa? Dia pasti yakini bahwasanya yang dia seru tadi selain Allah Subhanahu wa ta'ala mampu, ya, mendengar dan mengetahui. Kalau seandainya dia melakukan perkara ini tanpa meyakini perkara-perkara tadi, maka apa yang dilakukan ini adalah apa? Hal yang sia-sia, tidak masuk dalam akal, la yastahsinuhu aqil, atau bahkan disebut sebagai apa? At-tala'ub fil ibadah, bermain-main dalam ibadah. Karena dia nggak ada keyakinan kalau yang dia seru itu apa? Mampu untuk memenuhi keinginannya. Wa idza i'taqada fi asy-syaikhi wa nahwihi annahu yudhhirul ghaiba wa yasma'u wa ya'lam, dan kalau dia sudah meyakini
bahwasanya syekhnya tadi atau yang semisalnya dari sesembahan yang dia sembah selain Allah Subhanahu wa taala, dia yakini bahwasanya sesembahan tersebut yuzhirul ghaiba, mengetahui perkara yang gaib, wa yasma'u wa ya'lam, dan mendengar dan juga mengetahui apa yang menjadi keinginannya, wa yaqdiru wa yudabbir, mampu, memiliki kuasa untuk mengatur. Famal ladzi taraka li rabbih subhanahu fi hadzal bab, maka apa yang dia sisakan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini? Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki khususan dalam rububiyah. Kalau sifat-sifat rububiyah ini juga disamakan untuk sesembahan tadi, maka apa yang untuk Allah Subhanahu wa taala? Faman alladhi taraka li rabbih subhanahu fi hadzal bab min khasa'is rububiyyatihi wa haqa'iqi ilahiyyatihi. Laqad dhalla man i'taqada hadza wa khasir. Sungguh orang yang memiliki keyakinan seperti ini telah sesat dan merugi. Haitsu ja'ala 'azamatal wahdaniyati li ahadil bashar, karena dia telah menjadikan keagungan keesaan tauhid Allah Subhanahu wa taala untuk segelintir manusia yang sangat kerdil. Wa aktsarun nufusi fi mithli hadhihi al-azminati la tatafattanu li hadhihi al-musibati al-'azimah, dan kebanyakan manusia di masa-masa seperti ini tidak menyadari musibah yang sangat besar ini. Wa qad qaharaha al-ghulu wal 'awa'idul fasidah, mereka telah ditundukkan oleh sikap ghulu dan kebiasaan-kebiasaan yang rusak. Fa ilallahi syakwa, maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat mengadu. Wa huwal musta'an, kepadanya lah memohon pertolongan. Wa alaihi tuklan, serta kepadanya bersandar. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan atau milik Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala fi tajrid at-tauhid aidan, beliau melanjutkan, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam perkara pemurnian tauhid ini, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apapun nikmat yang ada pada kalian itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillah, dan pertolongan atau kemenangan itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimahullahu taala melanjutkan, fal khalilul awwal, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang pertama, Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, qad taqaddama dzikru tauhidihi wa tajridihi, telah berlalu kisah tentang tauhid beliau, bagaimana beliau memurnikan tauhid ini. Wa ammal khalilul akmal, adapun kekasih Allah yang lebih utama yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna maqamatihi al-'aliyah wa mawaqifahu ar-rafi'ah fi hadzal babil ashraf la tuhsa illa bi kulfah, maka banyak sekali kejadian-kejadian keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam perkara tauhid ini, enggak bisa dihitung kecuali kita harus membutuhkan usaha yang besar. Wal naqtasir, dan kita cukupkan fi hadzal mawdi' untuk masalah ini ala iradi madmuni khabarin wahid, untuk menyampaikan satu kisah, satu kejadian tadammana tahqiq hadzal maqami wa takmilah, yang kisah ini mengandung bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam merealisasikan tauhid dan bagaimana kesempurnaan tauhid beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qauluhu, yaitu ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, lamma tasallala ahadu jababiratil kuffar, tatkala ada salah seorang orang kafir ya, yang atau tokoh bisa disebut seperti itu, yang mereka atau dia menyusup ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil ghazawat, di sebagian peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqta ghaflatis sahabah, saat itu para sahabat sedang tidak berjaga. Wa tafarruqihim tahta al-ashjar li shiddatil har, dan mereka yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mereka berpencar untuk bernaung karena kepanasan. Saat itu mereka mencari pohon untuk bernaung. Wanfiradihi wahdahu na'iman tahta asy-syajarah, beliau sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang tidur sendirian di bawah pohon. Walamma qamal kafir, tatkala orang kafir itu
berdiri. Waqtaratas saif, kemudian menghunus pedang, min qirabihi, mengeluarkan pedang dari sarungnya. Wa qala lahu ba'da an fataha ar-rasul 'ainaihi, kemudian orang kafir itu berkata kepada Rasul SAW setelah beliau membuka kedua matanya, bangun dari tidurnya, man yamna'uka minni ya Muhammad, siapa yang bisa mencegahmu dariku wahai Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkanmu wahai Muhammad? Qala, beliau SAW mengatakan apa? Allah. Bahkan dalam hadis dikatakan beliau mengulang 3 kali. Fasaqatas sayfu min yadihi, kemudian pedang itu jatuh dari tangan orang kafir tersebut. Wa nahadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bangkit. Fa akhadha as-sayfa bi yadihi, kemudian beliau mengambil pedang tersebut dengan tangannya. Wa qala lahu, kemudian beliau mengucapkan, man yamna'uka minni, beliau katakan kepada orang kafir tadi gantian, siapa yang bisa menyelamatkanmu dariku? Falam yahtadi li tariqit tauhid, orang kafir itu belum diberikan petunjuk kepada tauhid, bal fazi'a wa jaz', justru malah apa? Dia takut dan khawatir, ya, ketakutan. Thumma qala, kemudian justru dia mengatakan, ya Muhammad kun khaira akhidin, wahai Muhammad jadilah orang yang atau sebaik-baik orang dalam membalas. Faqala lahu, kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, aslim taslam, masuklah Islam maka engkau akan selamat. Qala, kemudian orang kafir itu berkata, la ufariqu dini walakin uahiduka alla akhruja alaika abada, aku tidak akan meninggalkan agamaku, tapi aku berjanji untuk tidak akan pernah ikut berperang keluar melawanmu. Fa atlaqahu, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membebaskan orang kafir tersebut. Walamma dhahaba ila qaumihi qala lahum, dan tatkala orang kafir itu kembali kepada kaumnya, dia berkata kepada kaumnya, ji'tukum min 'indi khairin nas, aku datang kepada kalian dari sisi sebaik-baik manusia. Qadara alayya fa'afa, dia mampu untuk melakukan apapun kepadaku, fa'afa, namun dia memaafkanku. Walau qadartu alaihi ma'afautu anhu, kalau seandainya aku yang berkuasa atasnya, aku mampu melakukan apapun terhadap Rasulullah SAW, maka aku tidak akan melepaskannya, aku tidak akan memaafkannya. Fa akmalul khalqi 'ala itlaqi, maka sebaik-baik makhluk secara mutlak Muhammadun sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma Ibrahim, kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Wa qad qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, millata abikum Ibrahim, millah, agama bapak kalian yaitu Ibrahim. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa, sebagai agama yang lurus, millah Ibrahim yang hanif, yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah Ibrahim termasuk golongan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah agama Ibrahim. Setelah dijelaskan bahwasanya millah Ibrahim, agama Nabi Ibrahim adalah agama tauhid, agama yang lurus, jauh dari kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita semua mengikuti millah agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa qala ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Suri tauladan berarti kita ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama mereka adalah agama tauhid, maka kita harus ikuti mereka. Fassalamatu fil Islam, maka keselamatan itu berada di dalam Islam. Wa huwa haqiqatul istislami wal inqiyadi bil batini wal zahiri lirabbi subhanahu, yaitu hakikat atau wujud dari istislam, penyerahan diri, dan inqiyad, ketundukan baik secara batin maupun lahir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Wa min jumlati muhimmatit tauhid, dan di antara perkara-perkara penting dalam masalah tauhid, alla taqifa 'inda syukri wadh-dhammi minan nas, engkau tidak terpaku
pada pujian dan celaan manusia. Fa inna dzalika yasuddu an haqa'iqit tafarrud, karena hal tersebut bisa menghalangimu dari meraih hakikat at-tafarrud, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya sa'adata man yadhuqu halawata hadhihi al-umur, betapa beruntungnya orang yang merasakan manisnya perkara-perkara ini. Qala Allah Ta'ala fi wasfil mahbubin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat atau menjelaskan tentang sifat orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinih, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka kalau Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum, yuhibbuhum, yang Allah Subhanahu wa taala cinta kepada mereka, wa yuhibbunah, dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat mereka? Adzillatin 'alal mu'minin, mereka bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut akan celaan orang-orang yang mencela mereka. Wa kuntu akhbartuka, dan aku pernah mengkhabarkan kepadamu, memberitahumu, anna sayyidana Syekhul Islam Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad ibn Taimiyah ayyadahu Allah wa ahsana ilaih, bahwasanya Syekhul Islam Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad ibn Taimiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala menolongnya dan berbuat baik kepadanya, awsani, beliau pernah memberikan wasiat kepadaku, marratan, suatu saat, fi sanati 7300, pada tahun 703 Hijriyah. Ini kita ambil bahwasanya beliau menulis wasiat ini di kehidupan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wasiyatan balighah, suatu wasiat yang sangat atau memiliki makna yang sangat dalam. Hafiztu minha qaulah, aku mengingat baik-baik ucapan beliau, wasiat beliau, yaitu apa? La taqsud ridhan nasi bi aqwalika wala af'alik, jangan engkau mencari keridhaan manusia melalui ucapan dan perbuatanmu. Fa inna ridhan nasi ghayatun la tudrak, karena keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak mungkin tercapai. Al-yawma in turdin nasa yashkuruk, hari ini kalau engkau jadikan manusia itu ridha, mereka akan bersyukur kepadamu, mereka akan berterima kasih kepadamu. Wa fi ghadin taskhatuhum yadummuk, dan besok ketika engkau buat marah kepada mereka, membuat mereka marah, yadummuk, mereka apa? Akan berbalik mencelamu. In qada umruka baina syukrihim wa dhammihim wala haqiqata li ahadihima, habislah umurmu di antara pujian dan celaan mereka, padahal keduanya tidak memiliki wujud, ya, enggak ada gunanya, tidak ada pengaruh apapun. Bal idza arada laka amrun, justru apabila datang kepadamu suatu perkara, fihi ta'atullah, di dalamnya ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, aqdim alaihi, lakukanlah, kerjakanlah. Walau anna fi qibalatihi alfan yadhummuk, meskipun di hadapannya ada 1000 orang yang mencelamu. Fa inna Allah ta'ala yakfika syarrahum, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupimu dari keburukan-keburukan mereka, menjagamu dari keburukan-keburukan mereka. Amalan bima thabata an Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana atau ini sebagai bentuk pengamalan terhadap hadis yang tetap dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa qad ruya mauqufan wa marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan baik secara mauquf maupun marfu' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu qala man ardallaha bi sakhatin nasi kafahu maunatan nas, barang siapa yang membuat Allah ridha dengan kemurkaan manusia, maka Allah akan mencukupkan dirinya atau mencukupkannya dari gangguan manusia. Kemudian beliau melanjutkan wasiat dari Syekhul Islam, wa idza arada laka amrun fihi ma'siyah, dan apabila engkau menghadapi suatu perkara yang di sana terdapat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdhar thumma ihdhar, maka berhati-hatilah dan berhati-hatilah, an tuqdim alaihi,
Jangan sampai engkau melakukannya. Walau anna fi qibalatihi alfan yashkuruk, meskipun di hadapannya ada 1000 orang yang siap untuk memujimu. Fa innallaha ta'ala yusallituhum 'alaik, karena Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan mereka atasmu. Amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ardan nasa bi sakhatillah ada hamiduhu minan nasi dhamma, barang siapa yang membuat manusia ridha dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang sebelumnya memujinya dari kalangan manusia akan berubah menjadi mencelanya. Wa fi lafdhin, dan dalam lafaz hadis yang lain, wakalahu Allahu ilaihi wa lam yughnu anhu minallahi syai'a, Allah akan menyerahkannya kepada mereka, kepada manusia, dan mereka tidak akan mampu menolongnya sedikit pun dari adab Allah Subhanahu wa taala. Walaqad wajadtu wallahi fi muddatil umri li hadhihi alwasiyati thamaratin ajibah, demi Allah aku mendapati sepanjang umurku buah-buah yang sangat menakjubkan dari wasiat Syekhul Islam. Fallahu yajma'u qulubana ala ta'atihi wa mahabbatihi, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan hati-hati kita di atas ketaatan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu Jawwadun Karim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemurah lagi maha mulia. Kemudian beliau menutup wasiat ini dengan beberapa poin yang ringkas. Beliau katakan, wa sa'adhkuru laka aidan kalimatin mukhtasarat, dan aku juga akan menyebutkan kepadamu beberapa kalimat yang ringkas. Arju biha jazilan naf'i, yang kuharap bisa memberikan manfaat yang sangat besar. Fa innal hadira min at-tirsi daqa an takmili ma kana fi nafsi, karena lembaran-lembaran yang tersedia terlalu sempit, tidak cukup untuk menyempurnakan apa yang ingin diungkapkan oleh hati ini. Yang pertama beliau katakan, alaika bis-sayri ila Allah Ta'ala, hendaknya engkau berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, baina janahail khaufi war raja, di antara dua sayap al-khauf dan ar-raja, rasa takut dan rasa penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala tariqi tahqiqil mahabbah, di atas jalan mewujudkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'a suhbatil haya, dibarengi, ditemani dengan sifat malu. Fa inna man lam yashabil haya'a wal adab kharaqa haddan wa naqadha ahda, barang siapa yang tidak bersahabat, tidak dibarengi kehidupannya itu dengan rasa malu dan juga adab, maka dia akan melanggar batas-batas dan mengingkari janji-janji. Kemudian perkara yang kedua beliau sebutkan, wahris ala an tuqi'a jumlatal ibadati ala tariqil mahabbati wat ta'zim, dan berusahalah agar seluruh ibadahmu itu berjalan di atas jalan mahabbah, landasan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jamilil muraqabati li nadhari rabbil karim, dan rasa muraqabah terhadap pandangan Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka bimar'an minhu, karena sesungguhnya engkau berada dalam penglihatan Allah Subhanahu wa taala, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wala tastaghni fi lahdatin minal lahadati anhu, dan engkau tidak bisa lepas darinya walau sekejap pun. Kemudian perkara yang berikutnya, wahdhar kullal hadari min daya'iz zamani fi ghairi amalin rajih, dan berhati-hatilah dari menyia-nyiakan waktu untuk amal-amal yang tidak utama. Fa innahu bi ghairihi umrul mu'mini la qimatalah, karena tanpa amalan-amalan yang utama umur seorang mukmin itu tidak ada nilainya. Kemudian beliau melanjutkan, walzamis sunnatis sahihah, walzamis sunnatas sahihata fil aqwali wal af'ali wal ahwal, dan berpeganglah pada sunnah yang sahihah, baik dalam ucapan, perbuatan maupun keadaan-keadaan. Fa innal ittiba'a ghayatus sa'adah, karena mengikuti sunnah adalah puncak kebahagiaan. Wa ila tahqiqihi yantahi amaduz ziyadah, dan pada mewujudkan sunnah itulah berakhir batas penambahan. Kita tidak boleh melebihi apa yang sudah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu, jika engkau mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, niscaya kamu akan mendapatkan petunjuk.
Wa ma'a hadza, dan bersama ini, yaitu bersama ittiba', mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-taharruz wat tajrid, hendaknya engkau memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Jadi ibadah dibarengi mutabaah dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. La tansallaha taala fi nafsil amal hala talabbusika bih. Jangan engkau melupakan Allah Subhanahu wa taala saat engkau melakukan suatu amalan. Bal raqib nadarahu. Bahkan saksikan atau rasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasimu. Washhad ittila'ahu, dan saksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengerti keadaanmu. Fa inna katsiran minal wasilin yashtaghilu bil hali 'anil muhawwil, karena banyak di antara orang yang sudah sampai kepada derajat yang tinggi justru dia sibuk oleh keadaan, atau yang dimaksud sini amal ibadahnya dari siapa yang dia ibadah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia sibuk untuk membahas ibadah-ibadahnya tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil hikmati 'anil hakim, dan dia sibuk dengan hal-hal yang bijak atau ucapan-ucapan yang penuh hikmah dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha bijaksana. Wa hadza hijabun kabir, dan ini merupakan hijab yang sangat besar.